Baik, selamat pagi anak-anak Pak Guru. Terima kasih sudah mengklik video ini. Video ini akan kita gunakan sebagai bahan ajar untuk kelas kita hari ini. Berhubung Pak Guru tidak bisa hadir secara langsung dalam kelas, karena Pak Guru sedang mengikuti kegiatan AKM dan Pak Guru sebagai teknisi. Jadi untuk kegiatan kita dalam kelas hari ini, Pak Guru akan pandu menggunakan video yang Pak Guru berikan kepada anak-anak Pak Guru ini. Jadi pastikan anak-anak Pak Guru mengikuti video ini dengan baik, jangan di skip-skip supaya step instruksi yang akan dilakukan dalam kelas hari ini boleh anak-anak Pak Guru ikuti dengan baik. Nah, baik anak-anak Pak Guru, sebelum memulai kita langsung berdoa saja ya anak-anak Pak Guru untuk kegiatan kita dalam kelas hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik yang bertata dalam kerjaan surga, terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk boleh menonton video ini hari ini dan boleh mengikuti kelas lagi. Kami mohon ya Tuhan agar Engkau berikan kami hikmat, segala yang kami perlukan Tuhan untuk bisa mengikuti kelas ini dengan baik, sehingga kami dapat mengerjakan setiap tugas dan aktivitas yang diberikan dengan baik Tuhan, dan kami dapat mencapai tujuan pembelajaran yang terdapat dalam kelas hari ini, dan kami dapat pakai sebagai berkat bagi sesama dan terutama untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa ya Bapa di sorga, haleluya, amin. Oke, baik anak-anak Pak Guru, kita langsung mulai saja dengan sebuah pertanyaan pemandu dari Pak Guru ya, yaitu Bell assignment. Anak-anak Pak Guru, menurut anak-anak Pak Guru nih, coba dipikirkan dulu. Misalnya Pak Guru kasih pertanyaan seperti ini. Bagaimana menghitung pusat massa atau titik berat suatu benda yang ukurannya sangat besar dan sulit dihitung menggunakan metode eksperimen? Pak Guru kasih contoh, di depan anak Pak Guru ini sebuah crane ya, alat yang digunakan untuk membangun sebuah gedung besar atau bangunan-bangunan yang besar. Nah, menurut anak Pak Guru, kira-kira bagaimana untuk membuat benda ini tetap seimbang dengan tinggi dan dengan bentuk yang seperti yang anak-anak Pak Guru lihat ini. Nah, sepertinya agak mustahil ya anak-anak Pak Guru kalau kita menggunakan metode eksperimen yang minggu lalu kita sempat coba. Apabila benda yang kita mau hitung titik beratnya atau pusat massanya sebesar benda yang terdapat di depan anak-anak Pak Guru ini, sangat besar ya. Nah, oleh karena itu kita butuh suatu cara lain ya anak-anak Pak Guru untuk menemukan titik beratnya. Caranya itu yang kita akan pelajari dalam kelas hari ini. Oleh karena itu anak-anak Pak Guru, tolong ikuti step instruksi yang terdapat dalam video ini dengan baik. Jangan di skip-skip videonya, dengan harapan anak-anak Pak Guru dapat mencapai tujuan pembelajaran yang Pak Guru berikan hari ini dengan baik. Dan tentunya anak-anak Pak Guru dapat materi yang baru, dapat sesuatu yang baru yang dapat anak-anak Pak Guru pakai sebagai bekal untuk kedepannya, seperti itu. Nah, kita langsung saja lanjut. Center of gravity atau titik berat anak-anak Pak Guru bisa, atau juga pusat massa. Anak-anak Pak Guru bisa temukan materi ini di buku Martin Kanginan yang kurikulum K13 di halaman 50 sampai 51. Jadi anak-anak Pak Guru bisa juga sambil cari materinya di situ dan boleh juga mengikuti video yang Pak Guru berikan, supaya dengan harapan anak-anak Pak Guru akan semakin mantap, semakin bagus, semakin banyak juga ilmu yang anak-anak Pak Guru akan dapat. Ayo kita lanjut saja. So today we have two learning objective. The first one is construct a formula from the experimental results to determine the center of gravity. And the second one is find the center of gravity of an object, use the calculation method. Jadi kalau anak Pak Guru lihat pasti sudah bisa terbayang ya, oh berarti hari ini kita akan hitung-hitung ini Pak Guru. Ya, betul sekali anak Pak Guru, hari ini kita akan menggunakan metode perhitungan untuk menemukan titik berat dari suatu benda yang kita akan amati. Kayak gitu ya. Oke, kita akan lanjut. Sebelumnya kita tanya dulu Pak Guru, ada pertanyaan dulu dan juga ada ya sedikit review ya tentang tugas-tugas yang Pak Guru berikan di minggu lalu. Itu khususnya untuk video eksperimen yang kita lakukan. Nah, thank you so much untuk Paul dan Andrew sudah selesai dan Pak Guru juga sudah nilai. Untuk Kennedy, Adriano, Metus, dan Amanda, Pak Guru yakin sekali sebenarnya videonya sudah selesai ya anak-anak Pak Guru, karena Pak Guru kasih due date-nya itu sampai hari Jumat minggu kemarin. Tetapi ini sudah sampai hari Rabu nih, berarti sudah lewat sebenarnya ya. Nah, harapan Pak Guru sebenarnya anak-anak Pak Guru yang belum mengumpulkan ini sudah selesai, cuma belum di-turn-in saja. Oleh karena itu pastikan setelah kelas ini anak-anak Pak Guru submit dulu tugas yang sebelumnya, tugas yang dari minggu lalu. Setelah itu kerjakan tugas yang Pak Guru berikan untuk hari ini ya. Nah, ini sebagai apa saja ya anak-anak Pak Guru reminder. Dalam pembuatan tugas yang minggu lalu itu pastikan orientasi video yang anak Pak Guru pakai itu adalah 16:9, dan juga pastikan 4 indikator utama yang Pak Guru terapkan, yang Pak Guru minta dalam video itu anak-anak Pak Guru bisa terapkan dengan baik. Yang pertama itu penjelasan singkat mengenai eksperimen, penjelasan alat dan bahan, kemudian langkah-langkah eksperimen, dan juga tentang kesimpulan. Jadi pastikan 4 hal utama ini terdapat dalam video anak-anak Pak Guru, karena rubrik yang Pak Guru pakai untuk menilai anak-anak Pak Guru itu terdapat di dalam itu menyangkut 4 hal ini juga, gitu ya.
Nah, sebelum lanjut Pak Guru kasih bayangan dulu mengenai timeline kita anak-anak Pak Guru. So timeline kita tentang rigid body dynamic and equilibrium ini harusnya itu sudah selesai di hari ini anak-anak Pak Guru, yaitu tanggal 29 September. Jadi pastikan anak-anak Pak Guru semua tugas-tugas yang belum dikumpulkan di rigid body dynamic and equilibrium unit ini bisa dikumpulkan hari ini. Pak Guru kasih kesempatan sampai jam 3 nanti sore ya anak-anak Pak Guru. Jadi sebelum jam 3 atau pas jam 3 lah kalau bisa. Jangan lewat lah intinya. Anak-anak Pak Guru tugas-tugasnya sudah disiapin semua supaya Pak Guru sudah bisa nilai tugas-tugas yang belum dikumpulkan, dan Pak Guru bisa masukkan itu di grading sheetnya kita anak-anak Pak Guru ya. Jadi itu saja mengenai timeline kita, sedikit pengingat ya, sedikit reminder dari Pak Guru supaya anak-anak Pak Guru tetap bisa mengikuti kelas dengan baik. Nah, oke, kita langsung lanjut saja untuk kegiatan utama kita hari ini, yaitu construct a formula to determine the center of gravity. Itu seperti apa kira-kira? Pak Guru kasih sebuah bayangan lah. Nah, di sini ada sebuah benda, mistar ya. Ini bentuknya simetris, artinya apa anak Pak Guru? Dari titik 0 sampai titik 18 ini berat benda sama, atau bentuknya juga sama, nggak ada di titik tertentu yang tiba-tiba beratnya berbeda. Kalau misalnya ada satu titik tertentu yang beratnya berbeda, berarti ceritanya juga berbeda ya Pak Guru, caranya juga berbeda. Tapi yang Pak Guru kasih contoh ini adalah satu benda simetris dari titik 0 yang panjangnya 18 cm, dan Pak Guru akan berikan suatu kesempatan kepada Pak Guru, coba temukan di mana titik beratnya. Nah ya, benar sekali ya Pak Guru sudah bisa menebak, pasti titik beratnya ada di 9 Mister. Nah, itu adalah salah satu cara yang anak Pak Guru sedang gunakan untuk menemukan titik beratnya. Tapi coba anak Pak Guru buat apa yang tadi anak Pak Guru pikirkan untuk menemukan 9 itu dalam bentuk formula, sehingga itu Pak Guru sebutnya sebagai membangun atau membentuk atau menemukan satu formula untuk menemukan titik berat satu benda. Kayak gitu. Contohnya kalau Pak Guru kasih bentuk dalam bentuk rumus, berarti dia akan menjadi seperti ini anak Pak Guru. Ini penjelasannya secara ilmiah ya, kita punya penjelasannya. Jangan tiba-tiba 9, saya yakin 9 Mister. Harus ada penjelasannya. Kalau bilang kuantitas itu berarti harus ada nilai dan angka untuk menjelaskan pendapat atau menjelaskan jawaban yang Pak Guru dapat. Tapi tetap sama anak Pak Guru ya, hasilnya adalah 9. Jadi Pak Guru tambahkan nilai di titik A itu adalah 0, angka di titik B itu adalah 18, Pak Guru jumlahkan itu 18 bagi 2, hasilnya adalah 9. Nah, secara tidak langsung tadi sebenarnya anak Pak Guru sudah mulai membuat formula untuk menemukan solusi dari masalah seperti sistem yang Pak Guru tampilkan di depan ini. Nah, bagaimana kalau misalnya bendanya berbeda? Pak Guru kasih contoh lah seperti ini. Nah, ada suatu benda di mana di atas benda itu diletakkan benda-benda lain, di mana ujung yang pertama, Pak Guru sebut ini ujung yang pertama ya, dengan suatu benda Pak Guru letakkan di atasnya itu sekitar 4 kg, dan ujung yang lainnya, ujung yang kedua Pak Guru sebutnya, yaitu ada benda di atasnya sebesar 6 kg. Nah, misalnya nih anak Pak Guru, tidak ada benda yang Pak Guru, tidak ada beban yang Pak Guru letakkan di atas mistar ini, Pak Guru sebut mistar ini yang dibawa dengan panjang 30 cm, pasti anak Pak Guru bisa langsung temukan titik beratnya ya, yaitu di 15 cm. Itu pasti bisa langsung ditemukan. Tapi bagaimana kalau misalnya di ujung kedua benda ini Pak Guru letakkan, di ujung pertama ada benda 4 kg, dan di ujung yang lainnya, ujung kedua itu 6 kg. Nah, kalau seperti ini kira-kira anak-anak Pak Guru sudah mulai bisa bayangkan formula yang untuk menghitung atau menemukan titik beratnya kira-kira seperti apa. Pak Guru kasih waktu sekitar 3 menit, silakan di pause dulu video ini dan coba anak-anak Pak Guru challenge diri anak-anak Pak Guru untuk menemukan kira-kira formula yang bisa dipakai untuk menemukan titik berat ini seperti apa. Silakan dimulai. Oke, dan Pak Guru berharap sudah anak Pak Guru sudah memikirkan caranya, dan coba kita buktikan apakah benar atau cuma keliru sedikit. Harapan Pak Guru benar ya. Oke, coba kita lihat. Nah, anak-anak Pak Guru buat dulu, biasanya ya Pak Guru bilang di fisika itu kita menggambarkan gaya yang bekerja pada suatu sistem ketika kita ditanya mengenai satu kasus tertentu, maka kita gambarkan dulu titik-titik atau gambarkan dulu apa yang bisa berpengaruh pada benda tersebut. Nah, contohnya kalau di sini Pak Guru buat dia dalam bentuk koordinat ya. Misalnya di sini benda pertama 4 kg berada pada koordinat 0 ya, seperti itu, dan benda kedua ada di titik 30 cm dengan berat 6 kg, di titik 0 dengan 4 kg. Nah, berarti jumlah total atau jarak total di mana benda ini berada itu sekitar 30 cm. Nah, caranya anak-anak Pak Guru untuk menentukan titik beratnya ini juga anak-anak Pak Guru bisa temukan di buku yang tadi Pak Guru sudah berikan halamannya, yaitu dengan mengalihkan atau kita mencari tahu dulu
gaya beratnya ya, itu W1 ini adalah gaya berat. Anak-anak guru jangan lupa formula gaya berat ya, dikali dengan jarak di mana dia berada, titik dia berada. Kemudian gaya berat di titik kedua yaitu W2 dikali juga dengan jarak di mana dia berada. Kita ambil ujungnya anak-anak guru, karena itu yang bisa menyebabkan benda tersebut seimbang atau tidak gitu ya. Dibagi dengan berat totalnya anak-anak guru ya, antara W1 ditambah W2. Bagaimana pengaplikasiannya coba kita buktikan ya anak-anak guru. Coba kita masuk di atas ini Pak Guru, berarti anggap ini W1 dikali X1. W1 nya yaitu 4 kg dikali gravitasi ya, massa dikali gravitasi anak-anak Pak Guru. Gravitasi 10 meter per second pangkat 2. Pak Guru berharap anak-anak Pak Guru ingat ini bisa juga menggunakan 9,8 meter per second pangkat 2, tetapi untuk lebih mudahnya hari ini kita pakai 10 meter per second pangkat 2. Dan sama dengan di benda 2, maka kita juga harus kalikan massanya dikali dengan gravitasi dikali dengan titik di mana dia berada. Coba kita lihat anak-anak Pak Guru hasilnya. Berarti Pak Guru tinggal masukkan formulanya. Nah, anak-anak Pak Guru di sini Pak Guru tidak meletakkan satuannya. Harap nanti anak-anak Pak Guru ketika mengerjakan memasukkan satuannya ya. Ini karena Pak Guru tidak sempat masukkan, tapi nanti di pengerjaannya anak Pak Guru berharap anak Pak Guru bisa masukkan satuannya. Berarti kalau di sini 4 kg dikali meter second pangkat 2, 10 meter second pangkat 2, berarti harusnya di sini adalah 40 Newton ya anak-anak Pak Guru. Gaya beratnya adalah 40 Newton ditambah dengan berat dan jarak di titik benda kedua, yaitu berarti kalau 6 kg, berarti gaya beratnya adalah 6 kg dikali 10 meter per second pangkat 2, atau kita bisa dapat 60 Newton dikali dengan titik di mana dia berada atau X2. Nah, X2 nya di sini itu adalah 30 cm, berada di titik 30 cm dibagi dengan berat total benda 1 dan benda 2 yaitu 40 ditambah dengan 60 gitu ya anak-anak Pak Guru. Coba kita lihat hasilnya. Nah, berarti kita tinggal masukkan persamaannya. Nah, 40 karena di X1 ini atau titik pertama ini adalah nilainya adalah 0, artinya masih di titik 0 sini ya Pak Guru tadi bilangnya. Berarti kita kalikan 40 dikali 0 pasti hasilnya adalah 0. Nah, bagaimana dengan di benda kedua? Benda kedua ini 60 dikali dengan titik di mana dia berada yaitu 30 cm. Berarti dikalikan aja 60 dikali 30, 1800 dibagi dengan berat total benda yang berada di pada sistem ini yaitu 40 tambah 60 100. Jadi 1800 dibagi 100 pasti anak Pak Guru tahu jawabannya, yaitu sekitar 18 cm ya anak-anak Pak Guru. Dia punya keberadaannya 18 cm, berarti kalau dia di 18 cm itu di sekitaran sini anak-anak Pak Guru ya. Berarti benda ini akan seimbang kalau Pak Guru tumpu dia di titik 18 cm, di titik sini ya anak-anak Pak Guru. Nggak bisa kalau di 15. Kalau di 15 pasti akan jatuh ke kanan bendanya. Tapi kalau Pak Guru tumpu di titik 18 cm pasti dia akan ada dalam keadaan seimbang ya. Ya, Pak Guru tumpu seperti ini, Pak Guru temukan bahwa keseimbangannya ada di titik 18. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menghitung keseimbangan suatu benda menggunakan metode perhitungan atau penjumlahan gitu ya anak-anak Pak Guru. Baik. Nah, ini adalah kasus pertama. Ada kasus lagi, kasus yang kedua. Pak Guru kasih seperti ini. Nah, anggap saja ada suatu benda di sini ada segitiga siku-siku, di mana setiap titik pada benda ini Pak Guru akan kasih sebuah benda dengan berat atau dengan massa yang berbeda-beda. Anak-anak Pak Guru tantang anak-anak Pak Guru challenge anak-anak Pak Guru, silakan kira-kira bagaimana formula untuk menemukan titik beratnya. Contohlah seperti ini. Nah, di setiap sudut dari segitiga siku-siku ini Pak Guru kasih berat benda masing-masing berbeda. Di sudut pertama Pak Guru sebutnya ini ya 2 kg sudut pertama, sudut kedua 4 kg, sudut ketiga 6 kg. Kira-kira menurut anak Pak Guru formulanya bagaimana lagi? Oke, kalau anak Pak Guru sedang berpikir tidak apa-apa, itu berarti anak Pak Guru sedang berusaha untuk memecahkan suatu kasus tertentu. Nah, itu berarti anak Pak Guru sedang belajar ketika anak Pak Guru sedang berpikir. Nah, ambil waktu sejenak sekitar 3 menit lagi untuk memikirkan kira-kira untuk menemukan jawaban dari kasus seperti ini itu kita menggunakan cara seperti apa. Oke, dan Pak Guru berharap anak Pak Guru tadi sudah sempat pause videonya dan coba cari caranya. Coba kita langsung masuk saja untuk cara penyelesaiannya. Nah, anak Pak Guru untuk kasus seperti ini kita gambar lagi anak Pak Guru. Jadi di fisik ini kebanyakan kita harus menggambar ya anak Pak Guru untuk menyelesaikan sebuah kasus seperti itu. Contoh kasus yang di depan ini, kalau seperti ini Pak Guru akan gambar dalam bentuk koordinat X dan koordinat Y untuk menemukan garis patah-patah nanti untuk menemukan titik-titik di mana benda ini akan seimbang. Pak Guru kasih contoh seperti ini ya. Seperti yang benda sudah ada di depan ini, Pak Guru gambar dulu koordinat X-nya di sini dan koordinat Y-nya di ini. Di atas ini perpotongannya yaitu adalah sumbu 0. Kita sumbu perpotongannya ada di titik 0 kayak gitu ya, di sumbu X dan Y.
Oke, nah di pertemuan sumbu X dan Y. Nah baik anak-anak Pak Guru, kita langsung saja temukan, coba menyelesaikan kasusnya. Berarti pertama-tama anak-anak Pak Guru coba kita cari dulu tinggi dan jarak dari setiap benda. Kalau di sini Pak Guru bilang, lihatnya di sumbu X itu panjang totalnya yaitu ada di 6,6 cm. Contohnya pasti di soal-soal juga akan ditemukan seperti ini. Dan di titik Y tingginya itu adalah 8 cm. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menemukan titik beratnya. Oleh karena itu untuk tugas seperti ini anak-anak Pak Guru kita cari dulu, kita tinjau dulu untuk titik X-nya ya anak-anak Pak Guru. Tidak bisa kalau langsung X dan Y. Kita tinjau dulu titik X-nya. Coba ya anak-anak Pak Guru ikuti dengan baik. Di titik X itu berarti Pak Guru harus seperti awalnya tadi. Kalikan aja gaya berat benda pertama dikali dengan jarak benda pertama. Benda pertama itu Pak Guru taruh 2 kg. Jaraknya adalah 0, dia masih di titik 0 ya. Tetapi dia punya gaya berat berarti 2 kg dikali 10 meter per second pangkat 2 meter per second pangkat 2. Kayak gitu ya anak-anak Pak Guru. Sama dengan di benda kedua juga. Berarti gaya berat di benda kedua adalah 4 kg dikali 10 meter per second pangkat 2 dikali dengan gravitasi. Sama dengan di benda ketiga anak-anak Pak Guru. Benda ketiga ini masih bentuk di koordinat X juga ya anak-anak Pak Guru. Karena masih arah ke sana ini ya. Masih ada di titik X juga, bisa juga masuk di titik Y. Kita ambil di titik X dulu. Maka benda 3 berarti gaya berat benda ketiga dikali dengan titik di benda ketiga berada dibagi dengan jumlah total berat dari benda-benda ini. Nah, berarti kita langsung masukkan nilainya aja anak-anak Pak Guru. Berarti untuk di titik Y juga nanti jangan lupa di titik Y. Berarti kita masukkan juga W1 dikali Y1 ditambah W2 dikali Y2 ditambah W3 dikali Y3. Hanya titiknya berbeda. Kalau di X maka kita menggunakan X, kalau di Y menggunakan Y. Tetapi nanti kita lihat juga nilainya anak Pak Guru. Apakah Y1 dan Y2 itu ada nilainya atau hanya jangan-jangan hanya Y3 yang ada di atas sini ya. Mari kita terapkan dalam formula. Nah, anak Pak Guru kita langsung masukkan saja. X1 berarti W1 dikali X1 itu berarti 20 ya anak Pak Guru di sini. Kalau anak Pak Guru sempat bingung, berarti coba kembali lagi ke video detik-detik tadi, menit-menit sebelumnya. Di situ Pak Guru sudah jelaskan. Ditambah dengan W2 dikali X2, W2-nya berarti 4 kg dikali 10 ya. Meter per second pangkat 2 berarti 40 dikali dengan titik di mana dia berada, itu titik 6 di sini ya, 6 cm. Titik terjauhnya itu 6 cm di mana benda tersebut berada, maksud Pak Guru. Itu 6 cm. Dan W3 juga sama anak Pak Guru. W3 ini kan ada di titik 6 cm juga ya, sama dengan titik benda kedua tadi di sini. Maka dikalikan aja anak Pak Guru. Berarti kalau di sini 60 dikali titiknya juga 60. Dikali titik benda tersebut berada itu di titik 6 cm. Dibagi dengan berat total benda ini 2, 4 dan 6 ya, tapi sudah dikali gaya beratnya gitu anak-anak Pak Guru. Dikali dengan gravitasi. Maksud Pak Guru gitu. Nah, berarti kita langsung turunkan saja. Karena kalau di titik pertama ini 20, titiknya adalah 0, berarti 20 kali 0 itu kan hasilnya 0 ya anak-anak Pak Guru. Jadi dia nggak terhitung gitu. Ditambahkan dengan tadi Pak Guru di sini jumlahkan yang 40 kali 6 berarti 240 ditambah dengan 60 kali 6 yaitu 158.400 dibagi dengan berat total bendanya yaitu 120. Nah, anak Pak Guru sekali lagi Pak Guru ingatkan, minta maaf sekali ini Pak Guru tidak kasih satuannya, tapi dalam pengerjaan anak Pak Guru nanti Pak Guru minta tolong sebisa mungkin ditaruh satuannya ya, supaya anak Pak Guru bisa melakukan penjumlahannya dengan lebih enak gitu ya, supaya ada nilainya, ada artinya ketika kita kasih satuan. Baik, kita turunkan lagi anak Pak Guru, maka kita akan dapatkan nilainya adalah 398,4 dibagi dengan 120 atau hasil totalnya adalah X sama dengan ada di titik 3,32 cm. Berarti untuk koordinat X nya nanti kita taruh sekitaran sini ya anak Pak Guru. Titik sini mungkin lah ya Pak Guru reka-reka saja. Nanti kalau perhitungannya lebih detail kita bisa hitung di sini. Anggap saja kalau titik 3,32 itu ada di titik ini. Oke, baik. Berarti kita sudah temukan koordinat untuk titik X. Untuk menemukan keseimbangannya, sekarang kita lanjut untuk menemukan koordinat di titik Y agar kita bisa menemukan titik beratnya. Nanti kita hubungkan garis-garis ini, titik-titik ini seperti metode eksperimen minggu lalu, tapi ini menggunakan metode perhitungan. Coba lanjut ya. Berarti di titik Y, Pak Guru akan langsung masukkan saja. Berarti 20 kali 0, di sini titik 20 kali 0 dikali ditambah 40 kali 0 karena di titik Y ya anak-anak Pak Guru. Kalau di titik Y ini berarti semua ini 0. Karena tidak, kalau misalnya dia ada di titik sini, di sini, maka akan ada kuadrat jaraknya. Mungkin di sini sudah 1, 2, 3. Tapi kalau anak Pak Guru lihat di titik Y ini berarti ini semua 0 ya anak Pak Guru, baru mulai 0 ke atas. Jadi 2 dengan 4 itu pasti titiknya atau jaraknya itu adalah 0 karena berada di bagian sumbu X gitu. Ya, berarti dikalikan dengan 0 nanti, tapi yang berbeda adalah
titik 6 karena dia ada ketinggiannya Bapak Guru, dia ada tingginya ya, itu tingginya sekitar 8 cm, maka dia yang tidak akan bernilai 0. Maka sama saja lagi kita masukkan saja 20 tambah 40 tambah 60 bertotal bendanya ya. Maka kita akan temukan seperti ini, 20 dikali 00, 40 kali 00 ditambah 60 kali 60 dikali 8 itu 480 dibagi dengan bertotalnya itu 120. Nah baik anak-anak Guru, kita langsung jumlahkan dan langsung hitung ya. 480 bagi 120, maka kita akan temukan ternyata itu di koordinat titik Y kita akan temukan itu di titik 4 cm. Mari kita langsung berikan titik di 4 cm untuk titik Y. Pak Guru anggap saja di sini ya anak-anak Pak Guru, titiknya 4 cm itu di titik ini. Dan tadi untuk titik X itu di 3,32 cm dan titik Y itu 4 cm. Pak Guru kasih titik seperti ini. Nah sekarang sudah seperti ini Pak Guru, kita berikan garis untuk menemukan titik perpotongannya yang akan menjadi titik keseimbangannya dia. Pak Guru buat dulu 6 cm, Pak Guru garis lurus ke atas. Setelah itu titik 3,3 cm ya, Pak Guru kasih garis lurus ke atas. Juga di titik Y ya anak-anak Pak Guru, Pak Guru kasih garis lurus ke kanan kayak gini. Sehingga Pak Guru akan menemukan suatu titik perpotongan yang nantinya ini kita akan pakai sebagai titik beratnya. Jadi Pak Guru ketika hubungkan, Pak Guru akan temukan anak-anak Pak Guru, oh ternyata untuk menemukan titik berat dari suatu benda yang berbentuk segitiga mungkin persegi, kita bisa menggunakan metode perhitungan dengan menggambarkan dulu koordinat X, sumbu X dan sumbu Y dari benda tersebut, sehingga kita dapat perpotongannya anak Pak Guru. Jadi sekitaran sini ya. Jadi logikanya anak Pak Guru, ketika Pak Guru mau mencari titik keseimbangan benda berbentuk segitiga siku-siku ini dengan berat di masing-masing titik yang berbeda, maka Pak Guru akan tumpu dia di titik yang warna biru ini. Harusnya ketika Pak Guru tumpu dia di garis warna biru ini anak-anak Pak Guru, maka benda berbentuk segitiga siku-siku ini akan ada dalam keadaan yang seimbang. Nah itu gitu ya anak-anak Pak Guru untuk hari ini. Terima kasih banyak anak-anak Pak Guru sudah mengikuti. Kalau ada pertanyaan feel free untuk menghubungi Pak Guru, tapi mungkin Pak Guru akan balasnya setelah kegiatan AKM nanti selesai gitu ya anak-anak Pak Guru. Nanti Pak Guru coba akan bantu untuk menemukan ketika anak Pak Guru ada kendala. Tapi harusnya anak Pak Guru ya, menurut Pak Guru, kalau anak Pak Guru mengikuti video ini dengan baik, anak Pak Guru pasti akan dapat menyelesaikan setiap kasus yang Pak Guru berikan dalam soal yang Pak Guru akan berikan sebagai tugas untuk anak-anak Pak Guru hari ini. Pastikan tugas ini dikumpul sesuai dengan waktu yang Pak Guru berikan, yaitu sebelum jam 10. Anak-anak Pak Guru sudah bisa turn in atau submit tugas ini jawabannya di Google Classroom kita. Nah itu aja untuk hari ini anak Pak Guru. Demikian, semoga dapat memberikan ilmu yang baru, dapat memberikan pelajaran yang baru untuk membuat anak Pak Guru semakin lebih luar biasa lagi, semakin diperlengkapi lagi untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang luar biasa. Terima kasih anak Pak Guru, Tuhan Yesus memberkati.